Kisah legendaris Raja Arthur, fakta sejarah di balik mitologi Arthurian. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang kisah legendaris Raja Arthur. Raja Arthur adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam mitologi Eropa, khususnya di Inggris. Ia digambarkan sebagai raja ideal yang memimpin para kesatria meja bundar dalam mempertahankan keadilan dan perdamaian di Britania Raya. Kisah-kisah tentang Arthur, Excalibur, Merlin, Camelot, dan pencarian Grail suci telah menjadi bagian penting dari budaya Barat. Namun, di balik cerita-cerita legendaris ini, banyak sejarawan dan peneliti yang berusaha mencari tahu apakah Raja Arthur benar-benar ada atau hanya mitos yang berkembang dari berbagai cerita rakyat dan legenda. Asal-usul kisah Raja Arthur. Kisah Raja Arthur mulai muncul dalam literatur pada abad ke-9 melalui teks berjudul Historia Brittonum, yang dikaitkan dengan seorang biarawan Wales bernama Nennius. Dalam karya ini, Arthur disebut sebagai seorang Dux Bellorum atau panglima perang yang memimpin pasukan Britania melawan invasi Anglo-Saxon. Nama Arthur juga disebut dalam Annales Cambriae, sebuah kronik Wales yang mencatat kemenangan Arthur dalam pertempuran Badon serta kematiannya dalam pertempuran Camlan. Namun, gagasan tentang Arthur sebagai raja yang agung dan mulia baru benar-benar berkembang pada abad ke-12 melalui karya Geoffrey of Monmouth, Historia Regum Britanniae, Sejarah Raja-Raja Britania. Dalam karya ini, Geoffrey menggambarkan Arthur sebagai penguasa yang adil dan kuat, yang memimpin Britania ke era keemasan. Ia juga memperkenalkan elemen-elemen penting dari legenda Arthurian seperti Merlin, pedang Excalibur, dan Pulau Avalon. Kisah-kisah penting dalam mitologi Arthurian. 1. Merlin dan kelahiran Arthur. Menurut legenda, kelahiran Arthur melibatkan penyihir Merlin, yang membantu Raja Uther Pendragon untuk menyamar sebagai suami Igraine, sehingga memungkinkan terjadinya kelahiran Arthur. Setelah kelahiran, Arthur disembunyikan dan diasuh oleh Ser Ector, tanpa mengetahui garis keturunan kerajaannya. 2. Excalibur dan penobatan Arthur. Salah satu elemen paling ikonik dalam cerita Arthurian adalah pedang Excalibur. Terdapat dua versi utama tentang bagaimana Arthur mendapatkan Excalibur. Dalam satu versi, Arthur menarik pedang dari batu yang telah memutuskan bahwa siapapun yang berhasil melakukannya adalah raja sejati Britania. Versi lainnya, Merlin memberinya pedang yang diberikan oleh Lady of the Lake, Nyonya Danau. 3. Camelot dan meja bundar. Camelot adalah istana legendaris Raja Arthur, yang sering digambarkan sebagai pusat keadilan, kesatria, dan budaya. Meja bundar, tempat Arthur dan kesatria-kesatria terpilihnya berkumpul, melambangkan persamaan derajat di antara mereka, tanpa seorang pun duduk di tempat kehormatan yang lebih tinggi. Disinilah para kesatria seperti Lancelot, Gawain, dan Percival memulai petualangan dan pencarian mereka. 4. Pencarian Grail suci. Pencarian Grail suci, Holy Grail, adalah salah satu kisah paling terkenal dalam mitologi Arthurian. Grail suci diyakini sebagai cawan yang digunakan oleh Yesus dalam perjamuan terakhir, dan dianggap sebagai simbol kesucian dan keselamatan. Para kesatria meja bundar, terutama Ser Galahad, terlibat dalam pencarian ini untuk menemukan Grail yang hilang. 5. Tragedi pengkhianatan. Hubungan cinta terlarang antara Ratu Guinevere, istri Arthur, dan Ser Lancelot merupakan salah satu kisah tragis dalam legenda ini. Pengkhianatan ini menjadi penyebab utama runtuhnya kerajaan Camelot dan kehancuran meja bundar. 6. Pertempuran Camlan dan kematian Arthur. Kisah Arthur berakhir tragis dalam pertempuran Camlan, di mana ia terluka parah setelah berperang melawan keponakannya, Mordred. Menurut legenda, Arthur tidak benar-benar mati, melainkan dibawa ke Pulau Avalon untuk pulih dari lukanya dan akan kembali suatu hari nanti untuk menyelamatkan Britania. Fakta sejarah di balik mitologi Arthurian. Meskipun kisah-kisah Raja Arthur sangat populer, bukti sejarah yang jelas mengenai keberadaannya sangat sedikit. Sejarawan masih berdebat tentang apakah Arthur benar-benar ada atau apakah ia adalah tokoh fiktif yang diciptakan untuk mewakili ideal-ideal kepemimpinan dan kesatria. 1. Kemungkinan tokoh sejarah. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Arthur mungkin didasarkan pada seorang panglima perang nyata yang hidup pada abad ke-5 atau ke-6, yang memimpin pasukan Britania melawan invasi Anglo-Saxon. Tokoh ini mungkin tidak memiliki gelar raja, melainkan seorang pemimpin militer yang dihormati.
Nama, Arthur, sendiri kemungkinan besar berasal dari nama Romawi, Artorius, yang umum pada masa itu. Dua pengaruh Romawi dan Celtic, banyak elemen dalam legenda Arthurian yang dipengaruhi oleh tradisi Romawi dan Celtic. Misalnya, konsep kesatria dan kehormatan yang kuat dalam cerita Arthur mungkin dipengaruhi oleh tradisi Celtic tentang para pahlawan dan pejuang. Sementara itu, penggunaan simbol-simbol seperti pedang dan grail mungkin berakar pada kepercayaan Romawi dan Kristen. 3. Geoffrey of Monmouth dan penciptaan legenda. Karya Geoffrey of Monmouth memainkan peran penting dalam membentuk citra Arthur sebagai raja besar dan legendaris. Geoffrey menggabungkan cerita rakyat, legenda, dan sejarah untuk menciptakan narasi yang kuat dan menggugah, meskipun keakuratan historisnya diragukan. Banyak sejarawan percaya bahwa Geoffrey mencampur adukan berbagai sumber dan tokoh untuk menciptakan cerita yang menarik bagi audiensnya. Warisan Raja Arthur. Meskipun bukti sejarah tentang keberadaan Raja Arthur sangat sedikit, warisannya dalam budaya populer sangat besar. Kisah-kisah Arthurian terus diadaptasi dalam berbagai bentuk, termasuk sastra, film, musik, dan seni. Camelot, Excalibur, Merlin, dan kesatria meja bundar telah menjadi simbol dari nilai-nilai seperti keberanian, kehormatan, dan keadilan. Legenda Raja Arthur juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional Inggris dan Eropa Barat. Meskipun mungkin tidak ada secara historis, kisah Arthur tetap menjadi bagian integral dari warisan budaya dan imajinasi kolektif kita. Warisan ini mengingatkan kita bahwa terkadang, kekuatan cerita dan mitos dapat melampaui kebenaran historis itu sendiri, membentuk dan menginspirasi generasi demi generasi. Terima kasih yang sudah menonton, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Peace out.